dan selamat datang ke Kebaktian Online TCC buat kali ketiga. Terlebih dahulu saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana kamu semua masih mempunyai ruang dan waktu untuk bersama-sama dengan kami mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita bermula, saya juga ingin mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan atas ruang dan waktu yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan Tuhan, terima kasih juga atas kebaikan Engkau kepada hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah dan memberkati kepada orang yang menonton kebaktian ini Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin mereka dari awal hingga akhir Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga menyertailah kebaktian online ini Tuhan seperti mana yang Engkau mahukan Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga keselamatan dan kesehatan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Kekuatan, perisai kehidupan. Walau bumi bergoncang, Kaulah yang meneguhkan. Ku tahu ku tak kuat tanpa Kau di hidupku. Oh Tuhanku, batu karang yang teguh, Kau Raja yang berkuasa di atas segalanya, memulihkan segenap suku dan bangsa. Kau Raja yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Tuhanlah kekuatan, perisai kehidupan. Walau bumi bergoncang, Kaulah yang meneguhkan. Ku tahu ku tak kuat tanpa Kau di hidupku. Oh Tuhanku, batu karang yang teguh, Kau Raja yang berkuasa di atas segalanya, memulihkan segenap suku dan bangsa. Kau Raja yang berkuasa dulu, sekarang, selamanya. Oh Tuhanku, batu karang yang teguh, Kau Raja yang berkuasa di atas segalanya, memulihkan segenap suku dan bangsa. Kau Raja yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku.
sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Baik, sekali lagi kita berjumpa. Sebelum itu saya rasa bagus juga kita sama-sama berdoa bersama dengan saya. Oke, haleluya. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami berjumpa di online untuk PCC, dan biarlah Roh-Mu menyertai kami, membungkusi kami dengan darah-Mu.
Dan ya Tuhan, biarlah setiap pribadi yang mendengar di luar sana diberkati dengan luar biasa. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu gugat, yang menghalang perjalanannya firman Tuhan, kami ikat dan hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah roh Tuhan yang menyertai kami sungguh-sungguh pada hari ini. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Amin. Oke, baik, hari ini saya akan berkongsi tentang pengharapan yang teguh. Kalau tajuk sebenarnya Yesus pengharapan yang teguh. Baik, tadi masa sekarang nih kita tengah PKPB yang menyebabkan kita boleh juga keluar, boleh juga buat banyak benda, kita boleh renew lesson, boleh buat semua. Dan tadi saya sempat untuk renew rotek saya, dan bila sampai di tempat renew rotek di JPJ Batu 12 Kuching, ada satu barisan yang sangat panjang, dan saya sendiri kena berbaris lebih kurang 3 jam. Dan ramai juga kawan-kawan yang pergi post office, pergi semua kena berbaris panjang. Dia satu perjalanan yang bila lihat saja merasakan dia satu perjalanan yang sangat jauh. Dan ditambah lagi dengan cuaca yang panas, terpaksa berbaris di luar sebelum masuk ke dalam. Tapi kenapa kita sanggup berbaris? Sebab kita percaya di hujung barisan itu nanti ada satu pengharapan, yaitu semua kami yang berbaris akan berjaya mendapat apa yang kami ingini. Ada yang datang mau renew rotek, ada yang datang mau renew lesson, dan segala hal-hal yang berkaitan dengan pelesenan. Tapi sanggup menghadapinya sebab ada satu kepercayaan, bila sampai barisan di hujung itu nanti, maka kami dapat menyelesaikan apa yang kami ingini. Lebih kurang begitulah yang saya coba fahamkan kepada kita, satu pengharapan. Pengharapan adalah satu benda yang kita percaya, yang kita akan tuju. Tapi ada satu perjalanan yang mungkin kita rasa penat. Itu adalah itulah benda yang kita semua akan alami. Jadi sebelum saya meneruskan firman Tuhan ataupun share atau perkongsian saya pada hari ini, saya membawa satu firman Tuhan dulu, yaitu Roma 5 ayat 3 hingga 4 ya. Saya ulang semula, Roma 5 ayat 3 hingga 4 yang berbunyi begini. Ayat 3. Dan bukan saja itu, Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Jadi ini satu ayat yang saya mau kita renungkan bersama, ya, yang berkaitan dengan ayat 4, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Oke, setiap pengharapan ia akan melalui satu proses yang panjang. Ramai kita mungkin sudah lama jadi orang Kristen, kita tidak ada masalah untuk berharap kepada Yesus. Tetapi kita akan ada masalah dalam perjalanan kepada pengharapan itu. Pengharapan itu dia harus diambil langkah untuk dituju. Contoh saya pagi tadi, kalau saya mau mendapatkan rotek saya akan masuk barisan itu. Dan barisan itu mengambil masa yang sangat lama untuk saya, yaitu lebih kurang 3 jam untuk sampai kepada counter untuk bayar. Jadi satu perjalanan. Untuk saya mendapatkan apa yang saya kena masuk dalam barisan itu. Samalah dengan Yesus. Ramai orang percaya Yesus adalah pengharapan. Tetapi bila nak masuk kepada barisan pengharapan itu, banyak mungkin kita akan mendarik diri. Sebab dalam perjalanan iman kita itu banyak hal yang kita akan lalui. Banyak hal yang akan mungkin mengganggu gugat kita. Mungkin cuaca yang panas, mungkin juga hujan, dan berbagai. Dalam kehidupan kita ada banyak, dan timbul juga harapan-harapan palsu. Ada banyak harapan palsu yang timbul di sekeliling kita, yang coba mengambil pengharapan yang sebenar kita kepada Yesus.
Hari ini saya mau kita sekali lagi berbalik kepada firman Tuhan, Yesus pengharapan yang teguh. Dan untuk menjadikan dia benar, kita kena masuk kepada pengharapan itu sendiri, masuk kepada panggilannya Tuhan, masuknya kepada apa yang Tuhan telah bicara atau apa yang Tuhan telah rencanakan dalam hidup kita. Maka kita mesti mengiyakannya. Maka dari situ kita akan memulakan perjalanan pengharapan kita kepada Yesus. Ya, ini bagi mereka atau bagi kita yang mungkin rasa penat berjalan dengan Tuhan, dan mungkin juga rasa kurang percaya, mungkin juga kawan-kawan kita menimbulkan banyak persoalan, malah ada kawan-kawan kita menyajikan pengharapan yang palsu. Dan kadang-kadang mungkin juga cinta sesama manusia mengambil harapan itu. Tapi hari ini saya mau memberitahu kepada kita, cinta sesama manusia dia tidak sama kepada cinta kita kepada Tuhan atau pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan kita sesama manusia kadang-kadang ia mungkin mengecewakan kita, dan saya percaya ramai mungkin ada yang mendengar pada hari ini mungkin pernah mengalami di mana manusia itu sangat mengecewakan kita. Saya ambil contoh yang paling mudah, cinta. Cinta ini memang cantik. Bagi saya hubungan cinta seperti satu hubungan yang diikat dengan kaca. Nampak sangat cantik, berkilat dari jauh. Tetapi bila gerakan emosi terjadi, kaca itu akan pecah. Harapan itu juga akan pecah. Dan saya percaya ada yang di sana mengalaminya. Saya percaya ada yang setuju dengan pendapat saya. Memang cinta itu indah, nampak licin, nampak cantik. Tapi jangan lupa, ia juga dibaluti oleh emosi. Dan bila emosi itu tergegar, ia menghancurkan hubungan itu. Saya bukan kata kamu jangan bercinta, tidak, teruskan. Cuma saya mau beritahu kepada kita semua, itulah pengharapan kita sesama manusia. Sebab sesama kita boleh mengecewakan kita. Sekali lagi saya mengulangi, Yesus pengharapan yang teguh. Sebab semua orang sekeliling kita boleh mengecewakan kita. Dan untuk untuk membuktikan kenapa saya dan tim dan yang lain dan orang percaya yang lain percaya Yesus adalah pengharapan yang teguh, saya mau membawa kita kepada satu firman yang seterusnya, yaitu Yohanes 8 ayat 12. Kata Yesus, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Itu yang dikatakan Yesus di dalam firman Tuhan. Dia mengatakan dia terang hidup. Dan saya juga mendorong kita membaca balik atau mengingat semula perjanjian baru, terutamanya zaman Yesus. Yesus tidak datang sebagai penguasa. Dia tidak datang seperti seorang raja yang kita faham. Waktu itu Roma, kita ingatkan mungkin ada orang beranggapan Yesus akan datang seperti Raja Roma. Sebab itu raja yang kita faham. Kita akan ingat dia datang dengan askar, dengan kuasa, mungkin dia datang dengan pelbagailah benda yang manusia boleh lihat. Tetapi waktu itu Yesus hanya orang biasa. Dia mungkin kehidupan biasa seperti kita orang kebanyakan. Oleh itu pada waktu itu kenapa orang tidak percaya kepada Yesus? Disebabkan dia hanya orang biasa seperti kita. Tetapi kata-katanya sungguh bermakna. Hanya orang biasa juga seperti kita dapat melihat dia siapa. Itulah mungkin orang waktu itu, orang Yahudi banyak di anaknya. Mungkin mereka ingat Yesus akan datang sebagai raja seperti Raja Roma yang berkuasa. Mungkin dia ingat Yesus akan menjadi ahli politik. Mungkin dia ingat Yesus akan jadi seorang ahli peniaga yang besar. Tetapi ternyata Yesus hanya orang biasa. Itulah kenapa antara sebab banyak orang mungkin meragui apa yang diberitahu oleh Tuhan. Okay? Tetapi dalam firman 8:12 dengan jelas
Tuhan mengatakan begini, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Itu yang dijanjikan di dalam Yohanes 12. Seterusnya, kita tengok lagi dalam Yohanes 11, kita kata sedikit, ayat 25 hingga 26, yang bunyi begini. Yohanes 11, ayat 25 hingga 26, yang berbunyi begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kenapa Yesus bertanya? Sebab masih ramai orang tidak percaya waktu itu. Tidak juga boleh menyalahkan orang di sekitar Yesus waktu itu, sebab dia belum lagi mati, belum lagi dibangkitkan. Dia masih orang biasa seperti kita. Tapi dia klaim dirinya kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa percaya kepada dia akan hidup walaupun sudah mati. Siapalah yang berani berkata seperti itu? Hanya Yesus, dan dia hanya orang biasa. Dan dikata setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini janji yang sangat besar. Ini satu pengharapan yang sangat besar. Dia menjanjikan siapa berjalan dan percaya kepada dia tidak akan mati selama-lamanya. Walaupun tubuh kita sudah mati, tapi yang Tuhan maksudkan roh kita akan hidup selama-lamanya dengan dia. Jadi kita dah nampak perbuatan Yesus. Kalau di zaman dia sebelum dia disalibkan, kita faham kenapa orang tidak percaya sebab dia hanya orang biasa. Tapi di zaman saya dan kamu semua, ternyata firman ini telah ditulis dengan baik, malah dibukukan oleh banyak orang. Malah Alkitab sendiri ada banyak catatan berkaitan dengan Yesus. Dan ada lagi buku-buku yang lain selain daripada 4 Injil ini. Jadi saya sendiri beranggapan kenapa saya tidak percaya. Ini benda yang berbaloi untuk dipercayai. Dan biarlah kita menilai Yesus itu hanya orang biasa. Waktu itu dia hanya orang biasa, dia bukan begitu hebat. Jadi kita belajar daripada apa yang terjadi pada masa itu. Dan kata-kata dia begitu berkuasa. Malah kita melihat lagi perbuatan-perbuatan seperti mana saya share dengan kamu semua minggu lepas. Dia menghidupkan orang mati, dia menyembuhkan orang sakit, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan. Malah dia boleh memberi orang makan dengan 2 ekor ikan, 5 roti, semuanya dia boleh buat. Dan untuk melengkapkan perbuatannya, dia juga memberi firman Tuhan yang sesuai untuk kita semua. Jadi saya pikir bagus juga kita renung-renungkan firman Tuhan. Bagi juga yang mungkin lama sibuk dengan benda lain, sibuk dengan pengharapan yang lain, sibuk dengan gangguan yang lain, mungkin ini masa terbaik juga kita melihat balik firman ini. Kita melihat balik firman Tuhan dan mula masuk kepada perjalanan rohani kita dan mula percaya kepada pengharapan. Ya, kawan-kawan semua sekitar manusia boleh sangat-sangat mengecewakan kita. Mereka boleh sangat mengecewakan kita. Tidak juga perlu kita terlalu menyalahkan iblis. Sebenarnya kita dah tahu barisan pengharapan itu ada, yaitu di dalam Yesus. Jadi saya masih mau mengajak kita semua, Yesus pengharapan yang teguh. Walau apapun semuanya, semalam juga saya share dengan kawan kamu, saya masih suka mengingatkan kita semua orang yang kita kenali, semua orang yang kita sayang, mereka boleh mengecewakan kita. Mereka sangat boleh mengecewakan kita. Dan kita juga mungkin sangat heran, kita sangka dia begini, rupanya dia begitu. Dia macam satu pengharapan yang menghancurkan kita. Tetapi saya mau berbalik kepada firman Tuhan. Yesus pengharapan yang teguh. Dia satu-satunya pengharapan yang teguh. Percayalah kepada hal ini, tetapi saya bagi pilihan kepada kita semua. Tetapi sebelum menolaknya, saya mencadangkan yang di luar sana.
Sebelum menolaknya, bagus dibacanya dulu Alkitab. Dan jangan mempersoalkan banyak hal, baca dulu. Baru kita berbincang bersama, baru kita boleh melihat. Terutamanya dalam 4 Injil, habiskan 4 Injil itu, maka kita akan nampak banyak benda yang agak luar biasa di dalam firman Tuhan itu. Dan yang terakhir, Matius 10:28. Oke, Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ada satu ingatan yang sangat keras di dalam firman Tuhan, yaitu Matius 10 ayat 28. Tuhan mengingatkan kita, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi Dia juga mengingatkan, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Satu peringatan yang keras kepada kita. Walaupun wataknya Tuhan begitu lembut, begitu senang, begitu menyenangi, tapi kita juga jangan lupa Dia satu-satunya yang berkuasa membunuh dan menyelamatkan jiwa kita. Ya, jadi kita berbalik semula kepada firman Tuhan. Saya masih mau mengajak kita semua melihat pengharapan ini, percaya kepada pengharapan ini. Bacalah seluruh Injil sekurang-kurangnya, maka kita akan jumpa satu pengharapan yang luar biasa. Bayi yang dilahirkan menjadi manusia, selepas itu buat banyak mukjizat, macam-macam jenis mukjizat. Selepas itu dibunuh karena orang cemburu kepada dia. 3 hari selepas itu dibangkitkan semula, hidup bersama dengan pengikutnya sebelum dia naik ke surga. Saya pikir ini orang betul-betul luar biasa, dan saya memilih untuk berharap kepada orang ini, dan saya percaya orang ini juga akan memberi pengharapan yang teguh. Tapi biarlah kita sama-sama semasa kita melalui perjalanan ini, teguhkan hati kita sesama. Saya nasihatkan kita semua, ada masa berkumpul kita bersama, berdoa kita bersama, mengkaji Alkitab kita bersama, melakukan yang baik. Selalu menanamkan sikap yang baik dalam hati kita. Sayangi orang tua kita, sayangi kawan kita, jaga mulut kita. Saya juga belajar menjaga mulut kita, supaya sepanjang perjalanan imannya kita ini, kita dapat menghabiskan larian ini, dan tidak ada sesiapa pun yang tertinggal. Dan saya berdoa sekali lagi, saya mengajak kita semua menghabiskan bahwa Yesus pengharapan yang betul-betul teguh. Jangan tergoyang hal itu, teguhkan. Tak kisahlah di gereja manapun kita pergilah. Jangan mempersiakan peluang hidup kita ini sambil kita berseronok dengan perkara yang lain. Ingat juga kepada Tuhan, ingat juga kepada panggilan. Beri ruang untuk Tuhan berbicara kepada hati kita. Jangan keraskan hati kita. Dan kita juga, bagi yang mungkin mengalami banyak perkara, kamu juga tahu banyak benda mengecewakan kita. Tapi yang ini pengharapan yang teguh, ya. Dan saya sendiri betul-betul memilih Yesus adalah pengharapan yang teguh. Walau apapun yang dilalui dalam kehidupan, walau apapun, Yesus tetap pengharapan yang teguh. Dan yang paling utama, Dia berkuasa ke atas jiwa dan tubuh kita. Orang mungkin boleh ambil banyak perkara daripada kita, tapi ya tidak boleh mengambil Yesus daripada hati kita. Malah kalau kita baca banyak benda dalam peristiwa orang Kristen, banyak orang Kristen dianiaya, dibunuh, tapi mereka tetap tidak berjaya menukar kepercayaan mereka, sebab pengharapan setiap orang yang percaya waktu itu sangat teguh. Biarlah kita bersama-sama mempunyai pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, walaupun kehidupan ini penuh dengan ribut, penuh dengan panas, penuh dengan apapun, tapi ia tetap berbaloi. Bagi saya, ia tetap satu perjalanan yang berbaloi. Sebab banyak juga yang saya alami selalu mengecewakan diri sendiri.
Oke, mari kita berdoa bersama. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan karena ada kesempatan sekali lagi berjumpa dengan anak-anak atau sesiapalah yang ada di online, terutamanya bekas pelajar ataupun yang pernah bersama dengan ICF, yang pernah bersama dengan Transformers, dan yang bersama dengan leaders. Biarlah mereka terus dikuatkan. Dan setiap orang yang hilang Tuhan, saya berdoa akan dikembalikan semula, beri mereka cinta, kasih-Mu semula. Dan bagi yang mungkin juga pertama kali mendengar kami, ya Tuhan, terus diberkati. Dan biarlah mata minda mereka dibuka dengan luar biasa. Dan tidak ada lagi kuasa kegelapan yang menghalang, yang menghancurkan semua perkara ini. Yesus Tuhan, sekali lagi diberkati juga tim yang membantu membuat online dan masih bekerja juga dikuatkan. Bagi yang mungkin hilang pengharapan dikembalikan. Yesus, terima kasih Tuhan karena menguatkan kami dan pengharapan teguh dalam setiap hati kami. Tuhan, sekali lagi kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu semua karena masih punya ruang dan waktu untuk bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi saya juga ingin mengajak kamu semua yang masih belum lagi menonton video kebaktian kami yang sebelum ini, bolehlah Anda menontonnya nanti. Jadi terima kasih, Tuhan memberkati.